Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sejauh pengetahuan kita, Islam adalah agama yang pernah berjaya dan berkuasa di Spanyol. Namun sekarang, yang terjadi justru kebalikannya. Tapi saat ini, negeri Matador lagi marak-maraknya fenomena mu'alaf, di mana hampir setiap Jumat ada warga non-muslim yang dinyatakan menjadi mu'alaf. Benarkah setiap Jumat ada mu'alaf di Spanyol? Lantas, apakah hal tersebut menjadi tanda tanya bahwa Islam akan kembali berjaya di negeri tersebut? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sejarah mencatat sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam semakin melebar ke berbagai wilayah dunia. Dan itu terus dilanjutkan hingga masa kepemimpinan para generasi pelanjut setelah era Khulafaur Rasyidin. Wilayah-wilayah yang pernah dikuasai tersebut tak hanya di daratan Arab, tapi juga menyeberang hingga ke kawasan Afrika dan Eropa. Salah satu kawasan Eropa yang menjadi bagian dari kekuasaan Islam yakni Semenanjung Iberia, di mana Spanyol termasuk di dalamnya. Ya, negara bekas jajahan kekaisaran Romawi ini pernah dikuasai Islam pada abad ke-8 hingga ke-15. Tepatnya antara tahun 711 sampai 1492. Kala itu, Spanyol dan negara-negara di sekitarnya seperti Portugal, Andorra, Gibraltar disebut dengan nama Gurb al-Andalus atau Andalusia. Kekuasaan tersebut dimulai sejak pasukan muslim yang dipimpin Tariq bin Ziyad dari dinasti Umayyah berhasil memenangkan pertempuran Shutzuna atau Guadalete melawan pasukan Kristen Visigoth pimpinan Raja Roderick. Kemenangan tersebut lantas menjadi jalan pembuka bagi pasukan muslim untuk menaklukkan seluruh wilayah Andalusia di tahun-tahun setelahnya. Selama masa kekuasaan Islam, Spanyol berhasil menjadi wilayah mayoritas muslim, juga menjadi pusat peradaban keilmuan dan kebudayaan. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada berkembang menjadi kota yang makmur dan maju. Di sana dibangun masjid-masjid, istana, dan pusat pembelajaran yang megah. Bahkan khusus di Cordoba, penguasa muslim berhasil membangun rumah sakit, jalan beraspal pertama, lampu jalan, hingga perpustakaan besar yang memiliki koleksi buku sekitar 400.000. Jumlah yang sangat banyak bila dibandingkan dengan koleksi buku perpustakaan lain di zamannya, seperti perpustakaan Islam di tanah Arab maupun perpustakaan Kristen di Eropa. Tak cuman itu, periode Al-Andalus juga berhasil membangun tatanan kehidupan yang jauh lebih humanis dan beradab, di mana toleransi agama, keragaman budaya, dan kemajuan intelektual menjadi hal yang nampak pada masa tersebut. Kaum Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan secara relatif damai. Mereka saling berinteraksi di berbagai aspek kehidupan. Namun sayang, setelah jatuhnya kekuasaan Islam, semua itu hancur satu persatu. Termasuk perpustakaan yang merupakan warisan peradaban juga ikut dimusnahkan. Semua buku-buku dibakar, kecuali beberapa saja yang berkaitan dengan obat-obatan. Sebelum dikuasai kembali oleh orang Kristen, Al-Andalus merupakan provinsi dari kekhalifahan Umayyah pada rentang waktu 711 hingga 755, lalu berubah menjadi sebuah keamiran pada 756 sampai 929, kemudian beralih menjadi kekhalifahan sendiri pada 929 hingga 1031. Lalu terpecah menjadi muluk atau waif, atau kerajaan-kerajaan kecil pada periode 1031 hingga 1492 Masehi. Pada masa muluk at-Tawif, inilah orang-orang Kristen berhasil merebut kembali Al-Andalus melalui proses reconquista atau penaklukan ulang. Semua itu bermula pada tahun 1236, ketika benteng terakhir umat Islam di Granada Spanyol menyatakan tunduk kepada Fernando III dari Castilla, hingga puncaknya pada tahun 1492 saat Muhammad XII yang merupakan Sultan Mur terakhir di Granada menyerah sepenuhnya kepada kerajaan Katolik Spanyol yang dipimpin oleh Fernando II dari Aragon dan Isabel I dari Castilla. Setelah periode ini, banyak kaum muslim yang keluar meninggalkan Spanyol dan wilayah Al-Andalus lainnya demi mempertahankan status muslim mereka. Kecuali beberapa bagian orang atau kelompok yang memilih untuk bertahan namun secara terpaksa berganti agama menjadi Kristen. Sebab kerajaan Kristen Spanyol kala itu tak hanya berusaha memulihkan kekuasaan teritorial mereka, tapi juga berupaya melakukan pemulihan agama atas orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya.
Kerajaan Kristen Spanyol benar-benar ingin memastikan bahwa tidak ada lagi sisa-sisa Islam yang dapat menjadi prahara di masa berikutnya. Dan salah satu cara yang menaklukkan untuk mencapai tujuan tersebut, yakni dengan mengambil alih masjid-masjid atau bangunan-bangunan simbolik Islam lainnya, lalu dikonversi menjadi gereja atau rumah-rumah pribadi. Selain itu, pada abad ke-16 dibuat sebuah regulasi bernama Pureza de Sangre. Regulasi tersebut mengharuskan warga berdarah asli Spanyol untuk menduduki posisi penting di pemerintahan dan gereja. Kebijakan ini dihadirkan untuk mencegah munculnya kembali kekuatan lama di Spanyol. Maka pada abad ini pula, seluruh penduduk Spanyol secara resmi sudah memeluk agama Kristen. Tapi perpindahan agama yang sifatnya memaksa tersebut tidak melahirkan peleburan secara menyeluruh di masyarakat. Beberapa abad setelah kemenangan kembali umat Kristen, perkembangan Islam di Spanyol menjadi tidak jelas. Barulah sekitar abad ke-20 muncul gelombang imigran Muslim memasuki negara tersebut yang didominasi orang-orang Islam Maroko. Lalu ditambah dengan kehadiran Muslim dari Amerika Latin dan Eropa Timur. Mereka kemudian membentuk komunitas-komunitas Muslim dan mulai membangun era baru di sana. Perkembangan Islam di Spanyol sendiri sebenarnya tak begitu signifikan. Pada 2016 hanya terdapat 1.919.141 jiwa atau sekitar 4% dari total populasi yang mencapai 46 juta jiwa 438.422 jiwa. Dari jumlah ini, 1.115.124 jiwa atau 58,7% adalah Muslim imigran tanpa kewarganegaraan Spanyol, sedangkan 804.017 jiwa atau 42%-nya mencakup komunitas Muslim warga negara Spanyol. Sementara itu, Komisi Islam Spanyol melaporkan jika saat ini terdapat sekitar 2,5 juta jiwa penduduk Spanyol yang menganut Islam dari total populasi yang menghampiri 48 juta jiwa. Namun menurut data tidak resmi, ada sekitar 3 juta jiwa. Meski begitu, jumlah ini masih berbanding sangat jauh dengan jumlah penganut Kristen yang melebihi 36 juta jiwa atau sekitar 78% dari total populasi. Tapi setidaknya, jumlah populasi Muslim di Spanyol saat ini diklaim telah meningkat 10 kali lipat dalam 30 tahun terakhir. Itu artinya, Islam sudah kembali memperlihatkan keberadaannya, walaupun statusnya masih minoritas. Namun dengan melihat fenomena mu'alaf yang sedang ngetren di negeri tersebut, bukan tak mungkin bila suatu hari nanti, Islam akan semakin bertambah banyak. Kemungkinan meningkatnya populasi Islam di Spanyol sepertinya memang bukan opini semata. Sebab di Granada, kota yang dulunya dikuasai Islam, satu persatu masyarakatnya mulai tertarik pada Islam. Sebagaimana dalam laporan Kepala Asosiasi Masyarakat Islam Spanyol, Umar del Pozo, bahwa sekurang-kurangnya ada satu orang warga Spanyol yang masuk Islam atau menjadi mu'alaf setiap hari Jumat. Dan itu terjadi di Masjid Agung Granada. Umar del Pozo juga mengatakan hampir 3.000 Muslim kini tinggal di Granada. Dan dia sendiri merupakan anak dari keluarga Spanyol yang menjadi mu'alaf. Sayang, di sini Umar del Pozo tidak memaparkan statistiknya secara rinci, juga tidak menjelaskan secara detail terkait sebab maraknya tren tersebut serta dampaknya. Padahal informasi tersebut sangat penting. Mengingat Spanyol masih tercatat sebagai salah satu negara yang sebagian besar warga non-Muslim serta media nasionalnya masih aktif melakukan kampanye anti-Islam. Baik itu melalui pandangan politik, kampanye jalanan, surat kabar, televisi atau media sosial. Bahkan beberapa tahun belakangan ini, gelombang Islamophobia yang berujung aksi serangan verbal dan non-verbal juga semakin meningkat, terutama sejak insiden terorisme di Barcelona pada tahun 2017 silam yang dihubungkan dengan umat Islam. Sahabat beriman, dengan melihat tren mu'alaf yang sudah mulai tumbuh di Spanyol belakangan ini, yang di waktu bersamaan, gerakan anti-Muslim juga semakin meningkat. Akankah ada potensi jika Islam di Spanyol dapat kembali berjaya suatu hari nanti? Semoga Allah senantiasa melindungi dan menguatkan umat Islam dimanapun berada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.